Misalnya yang paling sering saya temukan seperti ini. Menurut Ramlan Surbakti dalam bukunya Memahami Ilmu Politik mengatakan bahwa halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di IRC 13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga dan kita semua baik-baik saja. Tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, di video saya beberapa waktu yang lalu di segmen Panduan Menulis, saya telah menyajikan tentang beberapa kekeliruan penulisan dalam karya tulis ilmiah seperti skripsi dan lain sebagainya. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai itu, tetapi berkaitan dengan pembentukan kalimat. Saya menemukan juga ada beberapa kekeliruan dalam penulisan kalimat yang baik dan benar atau kalimat yang efektif. Nah, tapi sebelum ke situ saya ingin mengetes dulu pengetahuan kalian yang berkaitan dengan video saya terdahulu mengenai penulisan preposisi atau kata depan seperti di atas meja, di mana, di samping dengan di sebagai salah satu imbuhan, yaitu awalan dimakan, ditulis dan sebagainya. Supaya nanti begitu saya masuk ke video yang kedua, pengetahuan yang tentang ini tidak lupa atau tidak hilang lagi Nah, coba saya ingin ngetes Saya akan membacakan kalimat. Nah, silahkan kalian dicoba ditulis. Saya belum sertakan dulu teksnya Oke, dengarkan baik-baik. Surat itu ditulis di atas meja, di samping lemari. Saya ulang lagi Surat itu ditulis di atas meja, di samping lemari. Nah, silakan coba tulis. Ada yang sudah? Ya, oke. Benar Yang pertama, surat itu ditulis, berarti di situ sebagai salah satu imbuhan, yaitu awalan. Maka penulisannya disambung, ditulis. Ditulis sama seperti dibaca, didengarkan, dan seterusnya. Kemudian di atas meja disambung atau dipisah? Betul, dipisah karena di situ sebagai preposisi atau kata depan. Jadi di atas meja itu ditulisnya dipisah. Kemudian di samping sama juga itu preposisi. Jadi ditulisnya dipisah. Jadi di samping. Ingat, di atas, di samping, di belakang, di sisi, di mana, semuanya itu kata depan atau preposisi. Maka harus ditulis dengan dipisah. Ingat jangan salah lagi. Terutama kalian yang sedang menulis skripsi, jangan salah lagi menempatkan kata di. Gampang saja. Kalau berkaitan atau setelahnya kata kerja, itu harus disambung gitu aja. Ditulis, dibaca. Pokoknya setelah di kata kerja disambung. Itu udah pasti sebagai awalan. Setelah di bukan kata kerja, dipisah. Karena itu bukan awalan, melainkan kata depan. Oke? Jelas Nah, baiklah, sekarang kita mulai membahas pembentukan kalimat. Nah, pembentukan kalimat yang paling dasar dalam bahasa Indonesia itu kan ada subjek, predikat. Kesananya bisa subjek, predikat, objek, keterangan, SPOK Tapi yang paling dasar adalah ada subjek, ada predikat.
kita harus menentukan mana subjek, mana predikat. Kalau kata-kata yang paling gampang kan kalau saya bilang mahasiswa membaca, itu udah gampang ya. Mahasiswa subjek, membaca predikat. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa kekeliruan. Nah, saya suka menjelaskan kekeliruan, ya. Kenapa? Karena kalau kita menemukan beberapa kesalahan atau kekeliruan dalam penulisan, biasanya kita langsung mudah mengatasinya. Kalau ketemu solusinya, itu akan melekat. Jadi, dengan kata lain, saya akan berangkat dari penemuan-penemuan saya ketika mengoreksi karya-karya dari teman-teman mahasiswa, ketika menulis skripsi, atau ketika menguji ya. Nah, dari situ kita cari solusinya. Nah, di antara kekeliruan pembentukan kalimat terkait subjek predikat, ini yang sering sekali saya temukan kalau penulis itu mengutip ya dari salah satu buku atau salah satu pengarang. Misalnya yang paling sering saya temukan seperti ini. Menurut Ramlan Surbakti dalam bukunya Memahami Ilmu Politik mengatakan bahwa, saya ulang lagi ya. Menurut Ramlan Surbakti dalam bukunya Memahami Ilmu Politik mengatakan, gimana? Mana yang keliru? Ada yang keliru nggak? Ada. Mana yang keliru? Mengatakan. Loh, kok keliru? Bukankah mengatakan itu kata yang benar, baik? Katanya benar, tapi penempatannya dalam kalimat tidak benar. Kenapa tidak benar? Kalau menurut Ramlan Surbakti mengatakan, tidak jelas mana subjek, mana predikat. Di sini kan subjeknya sebenarnya Ramlan Surbakti. Tapi karena ada kata menurut di depannya, ya menjadi tidak lagi sebagai subjek seperti Ramlan Surbakti mengatakan gitu ya. Maka kalau di depannya sudah ada kata menurut, maka tidak perlu lagi kata mengatakan. Langsung saja isinya apa? Ya, misalnya, menurut Ramlan Surbakti, dalam bukunya Memahami Ilmu Politik, kekuasaan adalah, ya, dan seterusnya. Jadi jangan ada kata mengatakan lagi. Ya. Jadi menurut Ramlan Surbakti dalam bukunya Memahami Ilmu Politik, kekuasaan adalah bla 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 bla. Jadi jangan mengatakan lagi. Nah, atau kata menurutnya dibuang. Kalau ingin menggunakan kata mengatakan. Jadi menurut di awalnya dibuang. Langsung Ramlan Surbakti dalam bukunya Memahami Ilmu Politik mengatakan bahwa kekuasaan adalah. Nah ini kalimat yang lebih tegas sebetulnya ya. Jadi nggak usah ada kata menurut, langsung saja. Ramlan Surbakti dalam bukunya Memahami Ilmu Politik mengatakan. Nah, jadi kembali seperti kata saya di awal, prinsipnya adalah ada subjek, ada predikat. Di sini Ramlan sebagai subjek, mengatakan sebagai predikat. Nah, ketika dimasuki kata menurut, atau dalam bukunya, itu boleh, tapi kata predikatnya ya menjadi harus disesuaikan. Ya kayak tadi ya. Contoh lainnya misalnya jangan pakai menurut, pakai dalam. Dalam bukunya atau dalam buku Memahami Ilmu Politik, Ramlan Surbakti bisa tuh mengatakan dan seterusnya. Jadi mau bikin variasi boleh. Ya, tapi tetap perhatikan subjek predikat. Nah, tentang subjek predikat ini sebetulnya ini bahan dasar pokok dalam kalimat ya. Nah, kita belajar dari yang dasar ya. Nah, kadang-kadang dua kata dalam satu kalimat sudah efektif. 3 kata bisa tidak efektif kalau misalnya seperti ini ya. Misalnya, mahasiswa membaca.
Itu katakanlah ingin lengkap ya dengan objeknya lah. Mahasiswa membaca buku. 3 kata efektif. Atau 2 saja cukup, misalnya mahasiswa pergi. Nah, itu udah efektif. Tapi kadang-kadang ada yang memasukkan kata lain di antara kalimat itu, lalu menjadi tidak efektif karena menjadi hilang predikatnya. Kan mahasiswa pergi, itu kan mahasiswa subjek, pergi predikat. Nah, misalnya dimasuki kata yang. Mahasiswa yang pergi, nah disitu menjadi tidak, predikatnya menjadi hilang. Karena ada kata yang, mahasiswa yang pergi. Jadi yang pergi itu sekarang bukan lagi predikat. Dia menjadi keterangan dari mahasiswa. Mahasiswa yang pergi. Nah, jadi di situ belum ada predikat. Mahasiswa yang pergi namanya Ahmad. Nah, baru. Atau tadi mahasiswa membaca buku. Mahasiswa yang membaca buku, nah itu belum lengkap. Mahasiswa yang membaca buku namanya atau kesukaannya, baru ada predikatnya. Jadi harus pintar-pintar ya kita menentukan mana subjek, mana predikat. Kadang-kadang ketika menambahkan kata yang lain di dalamnya menjadi hilang predikatnya, makanya harus hati-hati ya. Nah, ini contoh-contoh kecil saja ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti ke depan saya akan berikan contoh-contoh yang lain berdasarkan penemuan-penemuan saya di selama membimbing atau menguji skripsi atau tesis ya. Baiklah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya dan tetap semangat.